Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman-teman semua. Salam sehat, salam sejahtera selalu buat keluarga di rumah masing-masing. Pagi hari ini sekitar jam 6 pagi hari, setelah dari malam sampai pagi ini dikasih hujan rintik-rintik di kolamnya Sari Bonek Mijah Kurameh. Kebetulan kemarin kita membersihkan kolam yang di belakang ini dengan cara seperti biasanya, dikurangi 3/4 air, kemudian diisi lagi. Setelah kotoran yang di bawah dikeluarkan semua. Mari kita sama-sama lihat. Nih. Baru kali ini Sari Bonek Mijah Kurameh membersihkan kolam terpal sampai sebening ini. Biasanya tidak seperti ini, tapi kemarin pengen mencoba membersihkan kolam terpal ini dengan cara dikurangi 3/4 total, kemudian diisi air yang benar-benar baru tanpa dicampur dengan air kolam yang lain. Maksudnya sekalian Sari Bonek Mijah Kurameh sekalian ingin melihat kondisi ikan yang ada indukannya. Nih indukannya, jantannya itu kelihatannya, dan sarangnya sudah terisi oleh bahan-bahan sarang. Nanti kita cek gimana sih bentuknya dengan cara-cara yang sederhana. Bonek Sari Mijah Kurameh memang mencampurkan kolam ini dengan pembesaran bibit. Pembesaran bibit di sini yang dulu kalau Bapak Ibu sekalian melihat sudah ada di dokumentasi di channel ini, waktu tebar bibit ukur jempol ke bawah, dari kuku sampai ke jempol. Akhirnya sekitar 1 bulanan lebih, mendekati 2 bulanan lebih, bibit-bibitnya sudah berukuran sampai ke arah korek gas, rata-rata korek gas ke atas. Itu karena memang Sari Bonek Mijah Kurameh itu mengetahui dan meyakini bahwasanya ikan gurame indukan maupun yang lebih besar itu tidak kanibal terhadap yang lebih kecil. Jadi dengan bondo nekat, Sari Bonek Mijah Kurameh berani membesarkan bibit yang ukuran kuku jempol, yang setelah mau makan pelet, setelah lepas cacing sutra, dicampur jadi satu dengan tempat untuk pemijahan indukan. Ya, alasan yang utama sih karena kekurangan kolam, pembesaran bibit. Tuh, berhubung tidak masalah kalau dijadikan satu, ya akhirnya klop sudah. Yang satu kolamnya belum punya untuk pembesaran karena sudah penuh kolam-kolam yang lain. Yang satunya ternyata ikan gurame tidak bersifat kanibal. Jadi untuk pagi hari ini
kita lihat tetap untuk bibit-bibitnya kita kasih pakan pelet yang PF 500 karena Sari Bonek Mijah Gurameh tidak mau repot dengan model atau cara berganti-ganti ukur pakan, karena menurut perhitungan beda biayanya tidak terlalu besar. Kalau seumpama hanya terus menggunakan PF 500, kemudian saat sudah besar, nanti cukup besar, sudah cukup mulutnya untuk makan butiran yang lebih besar, akan kita langsung kasih butiran yang langsung ke arah setara dengan min 2 atau orang bilang 2 mili itu. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian, tempat untuk naruhnya, bahan sarang campurannya sudah jelas sih, ada hijau, ada hijau hitam, ada serabut kelapa, kemudian ada potongan-potongan bekas karung pakan. Itu indukannya baru pipis, baru di pinggir, hitamnya di pas samping, dan itu kelihatan yang putih. Itu keadaan ini Sari Bonek Mijah Gurameh berani dengan mengganti 3/4 air, kemudian diisi dengan yang baru, karena kebetulan pas aja udara atau suasana atau iklimnya sangat mendukung. Airnya tidak terlalu dingin, tetap hangat, hujannya masih merata, hanya airnya dari atas, dari langit, tidak terlalu dingin. Ini sudah mulai terisi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan betinanya yang hitam suang segera matang gonat, pejantannya juga segera matang birahi. Tuh masih ada lubangnya, kelihatan Bapak Ibu sekalian nih, itu masih berlubang di tengah itu tuh. Jadi kalau posisi air bening akan kelihatan sekali lubangnya, itu belum terisi. Seperti biasa, kenapa di atasnya banyak eceng gondok? Karena ini sekalian sebagai pakan, tapi juga sebagai peneduh. Kita lihat sekali di posisi atas permukaan kolam, eceng gondoknya banyak yang rebahan karena kemarin habis diganti airnya, terinjak-injak. Yang perlu diperhatikan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian saat pemijahan, untuk pakannya, kalau saat pemijahan harus ditambah pakan yang alami seperti daun sinte seperti ini. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, saat memberi pakan jangan sampai berada di posisi atau di waktu jam 4 sore sampai jam 6 sore. Jam 4 sore sampai jam 6 sore adalah waktu saat
mereka berpijak. Kalau waktu berpijak di luar itu biasanya hanya kondisi yang di luar kebiasaan. Jadi rata-rata 90% waktu pemijahan adalah di waktu jam 4 sore sampai 6 sore, sehingga kita tidak boleh memberi makan ikan saat jam-jam itu, karena saat mijah mereka butuh ketenangan, butuh nyaman, tidak bising. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekedar informasi, sekedar catatan, sekedar dokumentasi untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita sama-sama belajar, sama-sama mendukung untuk sama-sama meningkatkan ilmu, kesehatan, kesejahteraan. Semoga tertuju kepada Bapak Ibu sekalian beserta keluarga di rumah masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.